Oke, shalom dan selamat siang untuk kita semuanya. Puji syukur kita memanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan aktivitas kita seperti biasa. Nah, pastinya dalam kehidupan kita sehari-hari pasti sering kita mendengar kata kiamat dan akhir zaman. Nah, dan seringkali kita memunculkan pertanyaan, bagaimana kehidupan kita pada masa yang akan datang? Bagaimana kondisi kita? Bagaimana kondisi dunia? Dan gimana kondisi dunia ini? Gitu. Nah, semua itu akan kita bahas pada hari ini. Ya, itu semua akan dirangkum dalam satu topik yang berjudul eskatologi. Nah, eskatologi berasal dari bahasa Yunani, katos yang berarti terakhir, dan logi yang berarti suatu ilmu yang mempelajari, ya, suatu ilmu. Jadi eskatologi adalah bagian dari teologi atau filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia atau nasib akhir dari seluruh umat manusia yang biasa kita sebut dengan kiamat atau akhir zaman. Nah, eskatologi ini merupakan suatu bagian dari dogmatika yang membicarakan tentang pernyataan kitab suci mengenai hal-hal yang terjadi setelah orang meninggal, atau hal yang terjadi pada zaman yang terakhir atau hal-hal yang terakhir. Nah, kemudian contoh atau sesuatu yang bisa kita sebut dengan akhir zaman, yaitu maut. Hidup manusia bermuara ke dalam maut. Tiap orang pada akhir hidupnya mengalami mati. Meskipun demikian, tidak sejak diciptakan Allah manusia akan mati. Kalau kita membaca Kejadian, maka teranglah bahwa mati itu sebenarnya adalah hukuman manusia atas dosa-dosanya. Jadi artinya kematian itu adalah hukuman atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi itulah hukumannya. Jadi itulah upahnya, gitu, kematian. Nah, jadi di sini kita bisa mendapat bahwa kematian adalah maut kekal. Jadi maut kekal itu sudah jauh dari kata Tuhan. Nah, kemudian juga akan ada langit baru dan bumi baru, gitu. Pada akhirnya datanglah langit baru dan bumi baru. Hal ini sudah dinubuatkan di dalam PL Yesaya 65 ayat 17, tetapi lebih terang dalam PB. Contohnya 2 Petrus 3 ayat 13, 2 Korintus 5 ayat 11, dan Wahyu 21 ayat 1. Gitu. Jadi akan ada langit baru dan bumi baru sebagai bentuk dari zaman yang baru setelah kiamat, gitu. Kemudian juga ada pandangan-pandangan yang mengeluarkan pendapatnya tentang akhir zaman ini, gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali orang yang tidak percaya tentang akhir zaman, gitu. Ada yang mengabaikan, ada yang ragu-ragu, dan ada yang sama sekali tidak percaya, bahwa mengatakan bahwa akhir zaman itu tidak ada. Ada juga yang mengatakan akhir zaman itu ada. Jadi tergantung kita bagaimana menyikapi. Jadi kita harus banyak-banyak membaca sumber, gitu, sumber ini. Jadi kita tidak boleh mempercayai satu sumber saja, gitu. Jadi di sini dikatakan dari sumber premilenialisme, yaitu suatu pandangan yang mengatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali akan terjadi sebelum 1000 tahun, dan dia akan mendirikan kerajaan Kristus di bumi selama 1000 tahun. Nah, jika kita cermati, Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, gitu. Sekarang 2020. Jadi sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu Yesus lahir. Jadi sudah sejak lama. Jadi bisa dikatakan bahwa kalimat yang mengatakan bahwa kedatangan Kristus sebelum 1000 akan datang selama sebelum 1000 tahun,
ya pastinya sudah salah, karena sudah lebih dari 1000 tahun, ya kan. Nah, pendapat yang kedua, aliran yang kedua yaitu postmilenialisme. Kedatangan Kristus yang kedua kali akan terjadi selama masa 1000 tahun. Tidak bisa dipandang secara harfiah. Secara harfiah di mana kedatangan Kristus tidak bisa dipahami secara fisik di bumi, namun kedatangan Kristus dapat dikatakan secara harfiah dan dapat dilihat. Gitu. Jadi artinya di sini kerajaan Allah itu tidak dilihat, tidak dapat dipandang secara kasat mata. Nah, pandangan yang ketiga, sini amilenialisme. Menurut amilenialisme, kerajaan Allah hadir dalam zaman gereja dan pada masa konsumsi dari masa sekarang. Satu sekali dan dimulai tanpa intervensi milenium apapun. Gitu. Itulah materi singkat yang bisa kita paparkan pada hari ini tentang eskatologi. Jika ada yang kurang jelas, bisa nanti kita bahas lebih lanjut. Namun di sini sudah terdapat beberapa pertanyaan yang kita terima dari murid-murid kita tentang eskatologi. Karena sebelumnya kan kita sudah menyinggung sedikit eskatologi. Nah, untuk lebih memahami, minggu lalu kan kita sudah sepakat bahwa kita menyusun 5 pertanyaan tentang eskatologi sebelum kita membahasnya. Jadi pada intinya kita langkah baiknya mencari tahu apa itu eskatologi, ya kan, sebelum kita membahas. Nah, ini sudah pertanyaan yang pertama, apa pentingnya eskatologi? Untuk pertanyaan pertama, jadi jawabannya di situ, eskatologi berasal dari bahasa Yunani tadi, ekatos, yang berarti akhir zaman, lalu ya berarti ilmu atau pengetahuan. Nah, perlunya kita mempelajari eskatologi ini karena sejarah tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi ada di dalam pimpinan dan kontrol Allah. Sejarah akan menuju pada penggenapannya yang sempurna. Jadi Tuhan itu pencipta semua yang ada. Tuhan itu sumber dari segala sumber. Tidak semua yang ada di bumi ini tidak akan ada kalau Allah juga tidak menciptakannya. Jadi semua ada karena Allah. Jadi semua nubuat-nubuat yang ada pada PL digenapi dalam perjanjian baru. Jadi kita apa yang dibuatkan semuanya pasti akan terjadi. Nah, pertanyaan yang kedua, apa kata Alkitab tentang akhir zaman atau eskatologi tadi? Nah, dalam Kristen, akhir zaman itu digambarkan sebagai peristiwa kesengsaraan makhluk di bumi, ya, di mana peristiwa ini datang sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali ke dunia, yang akan menghadapi antikristus dan mengantarkannya ke kerajaan surga. Kitab suci mengatakan bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Jadi menurut penelitian ini, jadi akhir zaman itu yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Gitu. Jadi akan ada dunia baru, akan ada manusia baru, akan ada langit dan bumi baru. Gitu. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dibahas dalam eskatologi Islam? Jadi maksudnya di sini apa eskatologi itu menurut Islam? Nah, eskatologi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan setelah mati, dalam akhirat, dan al-qiyamah, pengadilan terakhir. Kemudian terjadinya hari kiamat tersebut dikatakan akan terjadi pada hari Jumat. Jadi menurut eskatologi Islam, yaitu kiamat itu adalah pengadilan terakhir. Jadi manusia yang mati akan diadili satu persatu dan akan terjadi pada hari Jumat. Nah, itulah eskatologi menurut Islam. Dan pertanyaan yang keempat, ya, apa makna eskatologis dari kerajaan Allah? Jadi apa sih sebenarnya makna eskatologi itu? Nah, dalam perjanjian baru, eskatologi merupakan gagasan yang kompleks sekitar kerajaan Allah dalam pengajaran Kristus, kedatangan anak manusia, dan keadaan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi itulah makna eskatologisnya. Yang mengatakan bahwa eskatologis itu adalah gagasan kerajaan Allah dalam pekerjaan Kristus, kemudian kedatangan anak manusia, dan keadaan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi sebenarnya makna eskatologis ini sangat dalam.
meliputi beberapa hal. Yang pertanyaan yang terakhir, nah ini juga berkaitan dengan Yesus Kristus. Apakah Yesus akan datang kembali? Nah, berkaitan dari pertanyaan yang berikutnya, yang sebelumnya ada juga pertanyaan yang mengatakan bahwa eskatologi itu adalah kedatangan Yesus kedua kali. Nah, di sini pertanyaannya, apakah Yesus akan datang kembali? Nah, kita akan menjawab, Tuhan Yesus sendiri telah berjanji bahwa Ia akan kembali, dan masih banyak bukti lain tentang itu dalam Alkitab. Contohnya Yohanes 14 ayat 3. Katanya di sini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada kamu pun berada. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus memang akan kembali, tertulis di Yohanes 14 ayat 3. Jadi kesimpulan yang dapat kita bahkan dari yang kita dapat cermati dan maknai dalam pelajaran kita pada hari ini, kita patut menghargai ilmu, karena ini sudah dilakukan penelitian, dilakukan riset, dan ini memang tidak asal-asal dibuat, karena ini berdasarkan tulisan-tulisan Alkitab, tulisan-tulisan tokoh kitab-kitab suci. Jadi kita tidak boleh pandang ramah, karena apa yang dinumatkan dalam Perjanjian Lama akan digenapi dalam PB. Jadi kita harus semakin takut, semakin taat terhadap Tuhan, supaya nanti pun pas di akhir zaman kita tidak menanggung beban yang sangat berat. Jadi eskatologi menurut pernyataan dalam materi kita yaitu akhir zaman, kedatangan Yesus kedua kali. Jadi akan ada langit, bumi dan baru, dan manusia-manusia yang baru gitu, dan manusia-manusia yang hidup dan mati akan dihakimi gitu. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Jika ada pernyataan yang kurang jelas, bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut. Salam.